semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik tetap semangat, jangan dipotong-potong, tonton sampai habis ya. Nah, kita memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dengan judul lagu Besar Anugerahmu. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Tuhan Kau Gembalakan. dulu yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu.
Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kata yang kami sampaikan, agar tersampaikan dengan baik kepada anak-anak sekolah minggu kami. Terpuji Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, cerita kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Sudah ketemu adik-adik? Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Demikian bunyinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, aku tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 kita bersama-sama. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita minggu ini adalah siapakah dombaku? Sebagai anak Tuhan, kita masing-masing mempunyai domba yang harus kita gembalakan. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus seperti Petrus yang tertulis di ayat 15 tadi ya adik-adik, nanti boleh dibaca ya. Tentu saja kita harus menggembalakan domba-domba kita. Apakah kita harus jadi pendeta dulu baru kita bisa mengembalakan domba-dombanya Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak. Kita tidak harus jadi sekolah pendeta dulu, kita tidak harus jadi penatua dulu, kita tidak harus jadi guru sekolah minggu dulu, baru bisa mengembalakan dombanya Tuhan. Kakak punya cerita. Ardi mempunyai seorang sahabat bernama Maman. Ardinya mempunyai seorang sahabat bernama Maman. Keluarga Maman memang Kristen, tapi tidak begitu peduli dengan Tuhan dan gereja. Berarti orangnya cuek. Jadi setiap minggu pagi, Ardi selalu menjemput si Maman untuk ibadah online bareng-bareng di rumahnya. Wah, baik banget nih ya Ardi ya. Ardi mau bela-belain menjemput si Maman untuk ibadah online bareng-bareng. Mungkin kebetulan rumahnya sebelahan kali ya, Dek. Nah, kemudian bukan cuma itu. Kadang-kadang Ardi suka membangunkan Maman. Bisa jadi
selain tetanggaan, biar bisa membanguninya, Ardi mungkin punya nomor teleponnya, punya medsosnya si Maman untuk banguni si Maman. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, selain itu, selain mengajak ibadah online, Ardi juga ngajari Maman berdoa. Karena mungkin karena kecuekan dia dengan Tuhan, gak pernah gereja mungkin. Jadi dia gak tahu gimana caranya berdoa yang benar, bagaimana bersikap baik, sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, selalu Ardi mengingatkan si Maman tersebut. Nah, si Maman tadi adalah dombanya Ardi yang harus Ardi gembalakan seperti yang dikatakan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan adik-adik, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi adik-adik juga yang di rumah, yang lagi setia dengan ibadah online-nya, adik-adik juga bisa mengembalakan dombanya Tuhan ya, seperti si Ardi tadi. Nah, adik-adik bisa lihat sekeliling adik-adik, siapa yang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk menjadi dombamu. Nah, berarti adik-adik harus koreksi hatinya nih, harus teliti hatinya. Tuhan taruh siapa sih di hatiku untuk menjadi dombaku? Apakah itu teman, adik, kakak, atau kerabat lain? Ya adik-adik, jadi adik-adik bisa lihat sekeliling adik-adik di rumah atau lagi di luar, sambil adik-adik berdoa, kira-kira Tuhan taruh siapa di hati aku sebagai dombaku? Apakah itu teman aku sendiri, adikku sendiri, kakakku sendiri, abangku sendiri, tulangku, dan lain sebagainya? Ya kan adik-adik? Seseorang yang harus kamu bawa pada Tuhan dan kamu bimbing serta ingatkan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ketika kamu sudah katakan hati kamu, oh ini dombaku yang Tuhan percayakan untuk aku ingatkan selalu, untuk aku bimbing agar mengenal bagaimana kasih Tuhan Yesus. Nah, yang harus kamu bawa bukan hanya di dalam ibadah online, tapi kamu harus bawa selalu di dalam doamu agar dia semakin mengenal Tuhan. Lakukan tugasmu dengan penuh sabar dan tanggung jawab, karena kamu mengasihi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ketika Tuhan sudah taruh satu nama di hati adik-adik, hai Noel, si ini kutaruh di dalam hatimu sebagai dombamu. Berarti Noel harus bertanggung jawab dengan nama si domba tersebut. Karena Noel mengasihi Tuhan. Ya kan? Sama seperti misalnya kita melakukan sebuah tugas di rumah. Dipercayakan sama guru, ini tugas harus selesai. Kamu harus kerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak dapat nilai. Itu adalah tanggung jawab kamu. Jadi misalnya mamanya lupa juga mengingatkan, tanggung jawab kamu nggak boleh lupa. Kamu harus kerjakan, ingat. Ya. Jangan nanti kamu ngembalain domba, kamu lupa bawa dia pulang. Lari lagi dombanya. Ya kan? Jadi di sini kita sebagai pengembala, kita harus sabar. Harus bertanggung jawab sama tugas kita. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak menolak permintaan Tuhan Yesus ketika Tuhan taruh satu nama di hati adik-adik untuk adik-adik gembalakan? Nggak mau ya? Adik-adik mengasihi Tuhan? Iya, adik-adik pasti mengasihi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari adik-adik saling mengingatkan temannya, kakaknya, adiknya
yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak mau ibadah online. Mari ingatkan mereka untuk menjadi domba kita seperti yang Tuhan minta. Setelah itu, jangan lupa adik-adik berdoa untuk mereka agar dombamu tadi semakin baik, agar dia juga berbuah dengan baik, agar dia juga mengenal kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kuatkan aku untuk bersabar dan bertekun dalam melakukan tugasku, membimbing orang-orang yang Engkau percayakan kepadaku. Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami untuk menjadi pengembala domba-Mu. Jadikan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Terpuji Kau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Pada Nauli. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus.